Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Ini dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Apa sih pesan yang penting pada peristiwa ini sehingga termasuk dalam tanda kedua dari 7 tanda yang dicatat di dalam Injil Yohanes? Bukankah Yesus sangat sering menyembuhkan orang-orang sakit? Oke, mari kita eksplorasi. Ketika itu, Yesus berada di Kana setelah kembali dari Yudea. Pegawai istana dari Kapernaum yang jaraknya kurang lebih 40 km dari Kana. Nah, saudara, kota Kapernaum adalah salah satu basis pasukan Romawi yang melaksanakan penarikan pajak-pajak. Sebenarnya Kapernaum berasal dari kata kafar dan Nahum, yang artinya desa dari Nahum. Nahum sendiri artinya penghiburan. Nah, pegawai istana itu datang ke Kana bertemu Yesus dan meminta Yesus datang dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Tercatat di Yohanes 4 ayat 47. Namun respon Yesus tidak pergi ke Kapernaum dan hanya berkata kepada pegawai tersebut, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Mendengar jawaban tersebut, pegawai istana sekali lagi minta Yesus untuk datang sebelum anaknya mati. Dalam Yohanes 4 ayat 49 dikatakan seperti ini. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Namun Yesus tetap tidak datang, saudara, dan menyuruh pegawai istana kembali dengan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana percaya akan perkataan Yesus. Disinilah kuncinya, yaitu percaya. Kemudian anak pegawai istana itu sembuh persis saat Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Ini dicatat dalam Yohanes 4 ayat 51 sampai 53. Dikatakan seperti ini. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya, ekses dari peristiwa ini atau dampaknya, pegawai istana dan seluruh keluarganya percaya Yesus. Ya, tadi kita bisa mengambil makna percaya Yesus itu adalah inti kekristenan, iman. Oleh sebab itulah orang Kristen juga disebut orang percaya. Ya, percaya Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1. Dan ingat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang di ayat 6. Kemudian apa sih makna dibalik mukjizat? Bahwa Yesus sering sekali menyembuhkan banyak orang sakit adalah sebuah fakta. Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana hanya berfirman dari jarak 40 km tanpa melihat, tanpa berkomunikasi, dan tanpa menyentuh orang sakit tersebut, dan tanpa menyuruh orang sakit atau orang di sekitarnya untuk melakukan sesuatu. Hanya berfirman adalah sebuah tanda
keilahiannya. Ya, Yesus tidak dibatasi oleh jarak atau ruang. Yesus adalah Tuhan yang melintasi waktu dan ruang. Dia melakukan mukjizat kapanpun dan dimanapun. Dari jarak yang sangat jauh pun dia telah mendemonstrasikannya. Dan ini merupakan tanda bagi mereka yang mengerti. Ya, Yesus adalah jalan, bukan penunjuk jalan. Yesus adalah kebenaran, bukan penunjuk kebenaran. Yesus juga adalah hidup itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.